Selamat Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat bergabung kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan, berikan kami hati seorang murid, lembutkan hati kami. Biarlah Tuhan pada ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus hadir di rumah masing-masing maupun di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan urapi kami semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, senior pastor kami, Pastor Abraham Barasupit Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, berikan hikmat, marifat, pewahyuan daripada Engkau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap kami juga yang meminum roti dan anggur maupun kue atau biskuit apapun juga Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam tubuh dan darah-Mu itu Tuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan, dan semua yang sakit boleh disembuhkan. Walaupun di rumah masing-masing, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu ya Bapa. Dan kami boleh melihat ada kuasa mujizat Tuhan terjadi. Pemulihan terjadi di dalam keluarga masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala yang sakit, yang lemah, yang susah, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan semua Tuhan. Sehingga kami beroleh pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada mujizat Tuhan setiap hari. Walaupun kami dalam keadaan PSBB di Indonesia ini, tapi kami boleh melihat kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tetap nyata dan kami boleh melihat kuasa Tuhan tiap hari baru Tuhan. Kami boleh melihat rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami serahkan juga dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Karena kasih Yesus luar biasa, ajaib bagi kita. Kita boleh ada di awal Oktober semuanya karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh sehat semuanya karena kasih Tuhan. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami undang bangkit berdiri. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Yang ada di sini kami undang juga berdiri. Kita tinggikan nama Tuhan. Di hadapan kebesarannya, kita akan agungkan namanya. Kita akan muliakan nama Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kasih
baik bagi hidup kita. Kami persilakan duduk jemaat Tuhan. Yesus kita ajaib. Yesus kita kuasanya besar dalam hidup kita. Biarlah kita membawakan hati kita, menyembah dan memuliakan nama Yesus yang dahsyat, namanya yang luar biasa. Biarlah kita boleh menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita, biarlah kita hanya berharap kepada Yesus yang dahsyat. Kuasanya benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita terarah hanya kepada Dia. Sebab anugerahnya sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih setianya sungguh dahsyat bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai, Engkau sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai. Dengan segenap hati kita katakan, hanya Yesus sumber kekuatan kita. Katakan dengan segenap hati kita. Engkaulah sumber
Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Kristus yang kami agungkan, yang kami muliakan. Haleluya. Yesus Engkau baik, sangat baik. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami banggakan dalam hidup. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Yesus. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada, semuanya karena kemurahan-Mu yang besar. Kalau hari ini kami masih ada, kami adalah suratan yang terbuka, menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami beribadah, dimanapun kami ada Tuhan, jadikan kami teladan. Kami percaya anugerah, kami percaya kasih-Mu Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan. Kami mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, Engkau segalanya bagi hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, rekan-rekan kekasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor dan rekan sekerja Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, inilah minggu pertama pada bulan Oktober kita kembali dapat berjumpa, sekalipun saat ini kita rindu untuk selalu ada dalam kebersamaan, berjumpa muka dengan muka, tapi karena keadaan kondisi yang belum memungkinkan. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, maka melalui rekan-rekan sekerja Tuhan dari Bogor berinisiatif melalui pelayanan ibadah online Zoom saat ini luar biasa, dan juga atas partisipasi dari seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama mendoakan, bersama-sama berupaya berusaha sehingga pelayanan GBI Victorious Family Ministry Kota Bogor, ibadah online Zoom bisa berjalan dengan baik. Dan pada hari ini, pagi yang indah di tempat ini, kita akan diberkati. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Anak-anak Tuhan, kondisi keadaannya kelihatannya ekstrim, benar berkata bersukacita. Keadaan kondisinya tidak memungkinkan, karena kita saat ini dalam keadaan masih seperti yang kita alami saat ini. Kita ada bersama-sama, berjalan di antara saat ini, ada virus yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita kenal. Tapi bagi kekasih Tuhan, Tuhan berfirman, Anda dan saya, Matius 10 ayat 16, Dia perumpamakan kita seperti seekor domba, ditempatkan di tengah-tengah serigala. Tapi Anda tidak akan dikoyak-koyakkan, Anda tidak akan dibinasakan, Anda tidak akan dihancurkan. Karena Tuhan tidak membiarkan Anda dan saya begitu saja. Dia berfirman, Anda dan saya, cerdiklah seperti ular. Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan saudara saya, bahkan pewahyuan dalam kehidupan saudara saya, untuk Anda dan saya luput dari hal-hal yang Tuhan tidak izinkan terjadi dalam kehidupan saudara saya. Tapi Tuhan izinkan Anda dan saya, supaya apa dalam keadaan kondisi ini, orang akan melihat ada perbedaan yang nyata. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Dia. Maka Dia berfirman, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Anak-anak Tuhan mempunyai hati Kristus ada dalam kehidupan jemaat kekasih Tuhan yang ada di Bogor ini. Sehingga dalam keadaan kondisi apapun boleh terjadi dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Tapi kita tetap, firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita? Supaya 1 Korintus 5 ayat 17, kita tetap dapat berdoa. Dan itu yang Tuhan inginkan. Nafas kehidupan kekasih jemaat Tuhan ada di dalam doa. Doa saudara yang seorang saya panjatkan di dalam nama Yesus. Doa itu yang kita aplikasikan dalam sikap kehidupan kita sebagai kekasih Tuhan. Doa itu ia akan membentengi saudara saya. Doa itu ia akan meluputkan saudara saya. Karena Tuhan memberikan telinga untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tuhan sangat peduli dalam kehidupan saudara saya. Dan Dia akan berfirman dalam Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah aku menyertai jemaat GBI Victorious Family Ministry Kota Bogor. Anda dan saya dalam keadaan kondisi apapun juga, di situ ada Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama saya, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Yakini, imani, percaya. Sebab sadar atau tidak, kalau Tuhan sudah menyertai saudara saya, di luar batas kemampuan saudara saya, pasti tidak secara ada yang kebetulan. Tapi itu tetap dalam program rencana Tuhan untuk melindungi, menjaga, memelihara kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli atas hidup saudara saya. Bahkan kita belum mengenal Dia. Kita masih hidup dalam lumpur dosa. Tuhan telah datang secara khusus ke dunia ini untuk berjumpa pribadi lepas pribadi. Bahkan Dia bukan sekedar berjumpa, Dia menyatakan Dia telah menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat, supaya itu tidak mewarnai kehidupan saudara saya dengan cara bagaimana Dia mati untuk saudara saya. Yang firman Tuhan kata Galatia 3 ayat 13. Dia menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara Dia sendiri jadi terkutuk oleh karena saudara saya. Wow, luar biasa. Tuhan ambil alih seluruh kesengsaraan Anda, penderitaan Anda, kutuk Anda,
hal-hal yang akan membawa anak saya kepada kehancuran, kegagalan, bahkan ekstrimnya kepada kebinasan yang kekal. Itu tidak mewarnai dan menjadi kehidupan jemaat kekasih Tuhan yang Tuhan kasih. Umat Tuhan yang ada di Bogor saat ini. Yakini, imani, percaya. Bahkan setiap umat Tuhan yang saat ini mengikuti melalui saat ini. Mungkin Anda ada di kota yang lain, di provinsi yang lain. Mungkin saat ini di negara yang lain. Saya tidak tahu. Tapi saat ini firman Tuhan sedang digenapkan Matius 24 ayat 14. Sebelum kedatangan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Alkitab berkata, Injil harus disampaikan ke seluruh pelosok dunia saat ini. Dan saat ini, sadar atau tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kelihatannya ini hanya karena ada kondisi virus yang saat ini mendunia yang namanya yaitu virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 saat ini. Tapi di balik itu ada juga rencana-rencana Tuhan. Iblis mungkin coba mereka-reka sesuatu yang buruk. Tapi di balik itu Tuhan mengubahkan segala sesuatu untuk mengenapkan rancangan-rencana Tuhan. Sehingga sadar atau tidak, kita berusaha untuk apa? Tetap bisa berkomunikasi. Tetap saat ini ibadah berjalan. Yang tidak dibatasi dengan tembok. Tidak dibatasi dengan denominasi. Tidak dibatasi dengan kota. Tidak dibatasi dengan provinsi. Bahkan negara sekalipun. Saat ini lintas negara. Selama di mana ada internet. Saat ini mereka yang ada di kutub utara, kutub selatan, di benua manapun juga saat ini bisa mengikuti. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini dalam suatu pengenapan yang luar biasa. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah begitu amat singkat dan dekat. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, kenapa kita patut bersuka cita? Karena kita tahu pada waktunya Tuhan, kita akan berjumpa muka dengan Dia. Dengan tentu sesuai dengan program dan rencana Tuhan. Dalam setiap pribadi lepas pribadi. Setiap kekasih anak Tuhan. Kapan itu terjadi? Itu bukan urusan saudara saya. Waktu murid-muridnya bertanya pada Yesus saat itulah Matius 24 ayat 36. Rabi, Guru, kapankah saat itu akan terjadi? Yesus berkata, aku pun tidak tahu. Para malaikat pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga. Tapi Matius 24 ayat 42, dia berfirman, berjaga-jagalah dan waspadalah. Dan saat ini anak-anak Tuhan, melalui keadaan kondisi seperti saat ini, kita tetap dalam keadaan kondisi yang berjaga-jaga dan waspada. Karena kita saat ini bukan sekedar berjaga-jaga supaya tidak terpapar dengan virus yang saat ini kita lihat ada di mana-mana terjadi. Yang bahkan ini mendunia saat ini. Sampai kapan kita tidak tahu persis. Memang kita tahu ada di depan sana. Segera kita harapkan, dambakan, rindukan. Bahkan vaksin itu dapat ketemu. Tapi sebelum sampai pada hari H, jam D, vaksin itu. Tuhan tetap ingin peduli dalam kehidupan saudara saya. Tuhan tetap menjaga, memelihara saudara saya. Tapi di sisi yang lain, Injil firman Tuhan ini sedang luar biasa. Sedang diberitakan di mana-mana. Dan saat ini untuk mengenapkan setiap rancangan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayat 42 ayat 2a dia berkata, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan. Ayat 42 ayat 2b tidak pernah gagal. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat kekasih Tuhan di Kota Bogor dan setiap pendengar saat ini yang mengikuti melalui mungkin Facebook, mungkin mengikuti melalui nanti dengan ada internet dimanapun Anda mengikuti dengan Zoom saat ini, yang ada di Eropa, di Asia, di Amerika, dimanapun juga. Saya tidak tahu. Tapi saat ini Injil sedang diberitakan dengan heran luar biasa saja. Maka apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara saya, secara spesifik dalam pribadi saudara saya, dalam keluarga saudara saya. Kenapa kita perlu bersuka cita? Supaya kita tetap dapat berdoa. Dan anak-anak Tuhan juga apa? Firman Tuhan kan sesuai kelima ayat 18. Bersyukur dengan apapun juga. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang menyertai saudara saya. Tuhan yang akan meluputkan saudara saya
dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari maut, dari apapun juga. Tanpa seizin Tuhan, yakini, imani, percaya, tidak akan terjadi dalam kehidupan saya. Sebab firman Tuhan katakan Matius 10, ayat 30, rambut di kepala seorang saya sekalipun, semua itu terhitung. Tetapi catatan Anda dan saya, sebagai kekasih Tuhan, kita harus ikuti protokol yang telah ditetapkan. Tuhan memakai pemerintah saat ini, khususnya tentu kita konteksnya ada di Indonesia saat ini. Ya, kita mengenal dengan 3M, yaitu jangan lupa setiap saat ada kesempatan Anda mencuci tangan. Belajar untuk bersih. Dan jangan lupa selalu memakai apa? Masker. Dan juga untuk apa? Jaga jarak dalam kehidupan saudara saya satu dengan lainnya. Karena kita ada di antara yang tadi dikatakan Matius 10 ayat 16, di antara diilustrasikan seperti domba ditempatkan di tengah-tengah serigala yang coba menghancurkan saudara saya, coba membinasakan saudara saya, coba mengecewakan saudara saya, coba membuat hal-hal mengalami keterpurukan. Tapi bukankah janji firman Tuhan, Dia menyertai saudara saya. Dan Roma 8 ayat 31 dia berfirman, jika Dia ada di pihak saudara saya, dan yakini, imani, percaya, Tuhan saudara saya ada di pihak saudara saya. Untuk apa? Untuk menolong saudara saya, untuk membela saudara saya, untuk menjaga saudara saya, untuk meluputkan saudara saya dari hal-hal yang tidak layak, tidak pantas menjadi bagian dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Dan Tuhan juga yang sama, yang menyertai saudara saya, yang membela saudara saya, yang ada di pihak saudara saya. Juga untuk apa? Memberkati saudara saya. Sehingga apapun yang anak saya lakukan, kerjakan, kelihatannya tidak ada mempunyai arti nilai apapun juga. Tapi selama Tuhan ada bersama saudara saya, hal-hal yang kecil itu menjadi luar biasa. Anda dan saya bisa melewati, bisa lepas dari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan kita tetap bisa juga diberkati dalam kondisi apapun juga. Bukankah telah membuktikan saat ini? Ya, iblis mungkin dengan rancangan-rencana tertentu melalui COVID-19 saat ini, orang tidak bisa beribadah, karena saat ini semua namanya ibadah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, segala sesuatu di rumah, seolah-olah dikungkung dan dibatasi Anda dan saya. Tapi justru dengan ada begini, lebih luar biasa. Karena kita bisa menjangkau kemanapun yang tadinya tidak mungkin dilakukan, dikerjakan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, saat ini sedang terjadi. Yang terpenting apa? Pemberitaan firman Tuhan. Melalui hidup saudara saya. Dan sekalipun Anda dan saya ada dalam keadaan, ya, terkunci. Mungkin dalam keadaan yang lockdown saat itu. Hanya di rumah saat ini Anda. Karena satu dan lain hal. Tapi Tuhan yang sama ada bersama saudara saya. Dia sanggup mampu meluputkan saudara saya. Dia sanggup mampu menolong saudara saya. Dia sanggup mampu juga memberkati saudara saya dengan heran luar biasa ajaib. Oleh karena itu, kehidupan kekasih Tuhan sebagai jemaat yang Tuhan berkati. Inilah waktunya Anda dan saya. Untuk apa? Ada bersama-sama dengan keluarga. Menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Di mana? Di rumah tangga kita. Sebelum Tuhan utus Anda dan saya keluar. Injil Yohanes 15 ayat 16, dia berfirman, dia datang bagi seorang saya. Dia yang datang, dia memilih untuk seorang saya. Dan dia juga yang menetapkan seorang saya saat ini. Sebagai apa? Anak-anak kekasih Tuhan. Dia menetapkan seorang saya untuk menerima pengampunan daripada dia. Dia menetapkan seorang saya untuk menjadi saksi Kristus. Untuk mengenapkan kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun dalam hidup saya, Anda dan saya akan diberi kuasa. Dan kuasa itu telah ada dalam kehidupan saya. Untuk menjadi saksi Kristus. Terutama dan paling utama di mana? Di rumah tangga saya. Di Yerusalem berbicara rumah tangga. Berbicara keluarga besar. Jadi suami yang luar biasa. Jadi istri yang luar biasa. Jadi orang tua yang luar biasa. Jadi anak-anak yang luar biasa. Di dalam kehidupan rumah tangga seorang saya. Itu yang Tuhan dambakan, rindukan. Waktu saat ini, jangan sia-siakan. Kita selalu ada dalam suatu kebersamaan.
kita memuji Tuhan, ada berdoa, dan yang tadinya kita mungkin dalam kesibukan usaha bisnis, pagi-pagi sudah keluar, mungkin baru malam kembali, bahkan mungkin ada yang bekerja di Jakarta, dan keluarga ada di Bogor, sehingga pagi-pagi sekali sudah berangkat keluar kota untuk datang bekerja di Jakarta atau mungkin di tempat yang lain. Yang kita tahu trafiknya kendaraan yang luar biasa, sehingga akhirnya pulang mesti larut malam. Mungkin anak masih kecil sudah tidur saat itu. Begitulah dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Dan kalau saat ini Tuhan izinkan, ada dalam suatu kebersamaan saat ini, pergunakan waktu kesempatan yang ada itu. Untuk apa? Kita membangun dan memulihkan kembali kehidupan rumah tangga kita. Yang bangun dengan keadaan yang sungguh sangat amat harmonis. Terus kembali mempunyai kepedulian. Ya, sebagai seorang suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, istri juga kepada suami. Inilah waktunya. Untuk apa? Kita menciptakan nuansa suasana surga. Yang Tuhan katakan Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bangun nuansa surgawi saat ini. Ini yang Tuhan inginkan. Anda ciptakan saat ini. Supaya surga sesungguhnya, Anda dan saya akan memasuki. Tapi sebelum Anda dan saya memasuki surga sesungguhnya, yang Tuhan persiapkan bagi seorang saya. Tapi tugas tanggung jawab seorang saya saat ini, di dunia ini. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau tidak, Alkitab berkata, Matius 7 ayat 1a, bukan yang berkata, berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Dia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi setiap kekasih Tuhan, Anda dan saya, Matius 7 ayat 1c, ia melakukan firman Tuhan. Dan inilah tugas seorang saya saat ini. Kerjakan, lakukan. Firman Tuhan itu kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kalau itu yang mewarnai hidup seorang saya, izinkan hidup Anda dan saya, supaya keluarga Anda dan saya dipulihkan. Masa depan Anda terbuka dengan cara luar biasa saja. Bukan kita berjalan dengan pikiran, perasaan, kehendak, keinginan kita lagi. Maka Paulus mengajarkan bagi kita semua dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kita semua menaruh pikiran Kristus, dan pikiran Kristus tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan menaruh perasaan Kristus sehingga kita tidak cepat kecewa, tidak cepat putus asa dengan masalah persoalan yang sedang Anda hadapi saat ini, yang sedang Anda gumuli. Tapi karena Anda dan saya ada bersama Kristus, yakini, imani, percaya. Tuhan seorang sayang, Tuhan yang luar biasa, yang beracara dengan heran luar biasa saja, rindu menolong dan memberkati seorang saya dengan heran luar biasa saja. Dan izinkan firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut apa? Anak-anak Allah. Anda dan saya. Mari, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup seorang saya. Keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, apapun juga. Izinkan dia yang berperkara. Izinkan dia yang beracara. Sehingga apapun yang kita lakukan, kerjakan. Bukan kita lagi. Sehingga firman Tuhan mengajarkan saudara saya. Dalam Amsal 16 ayat 3. Bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Sebelum Anda lakukan, kerjakan apapun yang Anda ingin kerjakan, lakukan, perbuat. Rancangan-rencanamu bawa pada Tuhan melalui doa. Minta konfirmasi dahulu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan saat itu, Anda lakukan, kerjakan. Dan firman Tuhan digenapkan Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 3 firman Tuhan kata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Maka Amsal 16 ayat 3b firman Tuhan, terlaksanalah segala apa? Rencanamu. Sebab rencana kita bukan rencana kita lagi, tapi telah menjadi rencana Tuhan. Karena kita telah bawa kepadanya. Dan Tuhan sudah approve saat itu. Tinggal Anda dan saya lakukan, kerjakan, eksekusi saat itu. Dan bukan kita lagi. Karena Tuhan ada bersama-sama saya. Tuhan menyertai seorang saya. Tuhan yang melakukan, mengerjakan yang tidak mungkin bagi orang dunia. Yang mereka melihat saat itu. Lukas 1 ayat 37 Alkitab berkata,
bagi Bapa di surga. Bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi bagi kita, Markus 9 ayat 3b, tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Kenapa itu tidak mustahil? Karena firman Tuhan digenapkan. Roma 8 ayat 28, dengan tegas firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi jemaat GB Victorious Family Ministry Kota Bogor yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil kembali sesuai apa? Rencana Tuhan. Jadi apapun juga yang anak saya lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga, biarlah rencana Tuhan yang anak saya lakukan, kerjakan, yang anak saya perbuat, bukan rancangan-rencana saudara saya. Dan kalau rencana Tuhan yang saudara kerjakan, lakukan, maka saat itu Tuhan yang bersama saudara saya. Dia pada waktunya, tentu pada waktunya Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan akan jadi suatu kenyataan. Untuk menyatakan apa? Dialah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang mengadakan. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu. Dialah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dialah Tuhan yang berperkara dengan heran luar biasa jahat. Dia Tuhan yang menolong saudara saya. Dia juga Tuhan yang akan memberikan hikmat pada saudara saya. Pewahyuan kepada saudara saya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jangan ragu untuk menjalani hidup saudara saya. Jangan berkata, bagaimana mungkin aku bisa lakukan, kerjakan lagi saat ini dengan keadaan kondisi seperti ini. Hal-hal yang negatif itu jangan keluar dari ucapan perkataan anak saya lagi. Tapi saat ini, justru yang tidak mungkin bagi orang di luar sana, tapi bagi saudara saya, tidak ada mustahil. Tuhan mau beracara, Tuhan mau berperkara. Tuhan bukankah tadi berkata, dia turut bekerja sama. Di dalam segala sesuatu yang tidak mungkin bahkan, yang mustahil. Justru di situ Tuhan membuktikan, bagi dia tidak ada mustahil. Melalui siapa? Melalui saudara saya. Tuhan akan mewujudkan. Dia memberikan ide-ide yang luar biasa. Untuk apa? Kelangsungan kehidupan saudara saya. Untuk masa depan saudara saya. Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Karena kita tahu, memang ada COVID-19. Tapi semua pada akhirnya segala sesuatu akan berakhir. Yakini, imani, percaya. Semua ada batasnya, ada waktunya. Kata Pengkhotbah pasal 3. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita ketawa. Ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Ada waktu kita melempar, ada waktu mengumpulkan. Ada waktu kita menyobek, ada waktu kita menjahit. Ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi. Ada waktu siang, ada waktu malam. Semua ada waktunya. Dan saat ini waktu yang Tuhan izinkan anak saya membangun kembali kehidupan rumah tangga suami saya dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nuansa surgawi saat ini membuat anak saya tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Sebab hanya dengan anak saya hidup dengan penuh sukacita, mengandalkan berharap bersama pada Tuhan, imun anak saya tidak akan turun. Kita tetap dalam keadaan yang luar biasa. Itu yang saya ingin bagikan bagi saudara saya. Sekali lagi, sebab kalau kita hidup dalam ketakutan, ayat 3, ayat 25, apa yang kamu takutkan itu akan menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu yang mendatangi saudara saya. Maka sekali lagi kita akhiri, tetaplah anak Tuhan bersuka cita. Karena hari besok saudara saya, masa depan saudara saya closing dengan Roma 5 ayat 5. Pengharapan anak saya tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Kristus sudah dicurahkan di hati saya. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan untuk memanifestasikan rancangan dan rencana Tuhan akan tergenapkan dalam kehidupan saya. Kita terus akan naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Selama kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan mempraktikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan,
Kita persiapkan kemudian kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan peran kita membantu bicara Yesus. Kuasamu yang pulihkan. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, dimanapun Anda berada, saat ini kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Mungkin kalau Anda tidak sempat menyediakan, hanya ada biskuit atau kue dengan iman, atau teh atau sirup. Tapi yang ada saat ini, di tangan saya saat ini ada roti yang tidak beragi. Firman Tuhan berkata Yohanes 3 ayat 36a, barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Janji firman Tuhan ya dan amin. Barang siapa percaya, dan kita semua saya imani di tempat ini, kita percaya pada Yesus. Ya, anak yang diutus Bapa di surga datang ke dunia untuk menebus saudara saya. Jadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan Alkitab berkata, kebinasaan tidak menjadi bagian kehidupan saudara saya. Justru di balik itu ada hidup yang kekal. Anda renungkan, hayati setiap firman yang ada di tangan saudara saya, yang Anda baca, aplikasikan dalam firman kita hari lepas hari. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar, inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan bersabda, sakit, penyakit, kutuk, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dosa seorang saya. Roma 1 ayat 17b, Alkitab berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua itu menjadi bagian kehidupan kekasih-kasih Tuhan yang Tuhan kasih dan berkati. Itu saudara saya. Sambutlah Yesus. Kita angkat pujian. Sambutlah Yesus. Hormat dan kuasa Yesus Raja, bagi yang ku telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus.
Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Baik, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini, dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga, tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak familimu, keluargamu, yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, Tuhan yang sama yang ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat Anda dan saya berada. Dia Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara dan saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yakini, imani, percaya. Anda dan saya dimanapun Anda berada. Sekali lagi mungkin di rumah sedang terbaring. Di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri. Tuhan yang sama juga. Yang sangat peduli. Untuk kehidupan dan kesembuhan saudara saya. Anda datang juga dengan masalah kehidupan rumah tangga. Masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan. Masa depan rumah tanggamu. Masa depan rumah tangga saudara saya. Masa depan anak cucu saudara saya. Studi anak cucu saudara saya. Masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Tuhan yang sama juga. Rindu menolong dan memberkati saudara saya. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya. Itulah Tuhan yang sama, yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dialah Tuhan yang sangat amat peduli atas kehidupan saudara saya. Mari, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan adalah darah Yesus yang tertumpah untuk saudara saya, untuk pemulihan, untuk pengampunan, untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk apapun juga. Dia berfirman, dia telah datang menjadi manusia. Untuk manusia berdosa saudara saya. Dan dia yang telah tersalib mati untuk saudara saya. Untuk kutuk dan dosa saudara saya. Dan kita sebagai orang percaya saat ini. Mati bersama Yesus. Untuk kelemahan, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Dosa dan kutuk saudara saya. Sehingga dosa tidak punya kuasa lagi dalam kehidupan saya. Tapi kuasa salib nyata dalam hidup saya. Dan Yesus yang sama telah mati bersama saya dengan iman. Dia juga telah bangkit supaya Anda dan saya masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Dan Yesus yang sama yang telah bangkit. Dia telah naik ke surga. Duduk sebelah kanan Bapa di surga. Untuk menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat seorang saya di hadapan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang. Dia segera datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi setiap kekasih Tuhan. Setiap kekasih Tuhan yang digambarkan sebagai mempelai Kristus. Yaitu Anda dan saya. Dia datang sebagai mempelai pengantin wanita. Dan Anda dan saya, dua malaikat Allah itu berseru. Sangkakala dibunyikan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saat itu, Anda dan saya akan melihat mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan mereka saat itu sedang nyongsong Yesus di Kristus di awal-awal. Tiba-tiba Anda dan saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan sebagai mempelai Kristus, menyongsong sang mempelai pengantin pria itu di awan kemuliaan. Dan Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Dan kita seperjamuan, muka ketemu muka dengannya. Supaya di mana Yesus berada,
dan saya berada bersama dengan dia dalam kekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kacauan lihat darah Yesus, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita masing-masing bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik, tidak henti-hentinya Tuhan, menyertai, memberkati dan menolong setiap kekasih jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat GB Victorious Family Kota Bogor diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Setiap yang mengikuti ibadah saat ini juga diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Hanya dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.